Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Fitri Rosita dengan NIM 210 210 20 50 91. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Alaza Rani Royana dengan NIM 210 210 20 50 88. Yang kedua, Eka Jayanti dengan NIM 210 210 20 50 88. Yang ketiga, Rani Rahma Anissa dengan NIM 210 210 20 50 89. Yang keempat, Cahya Herawati dengan NIM 210 210 20 50 90. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan tutorial tentang cara membuat format sel, rumus sederhana, absolut semi absolut, rumus antar sheet, fungsi teks, fungsi logika, dan penggabungan rumus pada Microsoft Excel. Perkenalkan, nama saya Rahni Rahma Anissa dengan NIM 210 210 205 089. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan format sel. Format sel pada Excel berfungsi untuk memberikan suatu tampilan data agar kita mudah dalam membaca data tersebut. Format sel adalah performatan data dalam sel untuk memberikan suatu sifat atau tipe dari data tersebut. Sebagai contohnya adalah kita menambahkan data angka, tanggal, jam pada Excel. Secara default, format sel yang digunakan adalah tipe general. Hal ini akan sulit untuk membacanya jika kita bekerja dengan data yang besar atau dengan digit angka yang banyak. Dengan format sel, kita dapat menyajikan data dengan tampilan yang baik. Sebagai contohnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah format sel data number, yaitu pertama, seleksi atau area range yang akan diformat. Kedua, klik kanan pada data atau gunakan shortcut Ctrl+1. Ketiga, pada dialog box pilih number dengan kategori accounting atau currency. Keempat, desimal please jadikan menjadi 0. 5, pilih simbol rupiah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Eka Jayanti, NIM 21021 020 5088. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat rumus Excel sederhana. Untuk membuat sebuah rumus di Excel diawali dengan tanda sama dengan. Jika tidak menggunakan tanda sama dengan, maka apapun yang diketikkan dalam Excel tidak termasuk dan tidak dianggap sebagai rumus Excel. Rumus Excel digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, rumus Excel penjumlahan. Ada buah angka di sel B1 dan B2. Contoh gambar ada di bawah ini. Ada 3 cara menulis rumus di Excel. Pertama, yaitu menggunakan keyboard dan anak panah. Kedua, menggunakan keyboard dan mouse. Cara ketiga yaitu menggunakan keyboard dan mengetik langsung rumus Excel. Rumus penjumlahan di atas akan digunakan cara pertama. 1. Letakkan kursor di sel B4 kemudian ketik sama dengan. Seperti gambar di bawah ini. 2. Tekan tombol panah ke atas, arahkan ke sel B1. Kursor akan berubah menjadi garis putus-putus. 3. Ketik tanda plus untuk operasi penjumlahan. 4. Tekan tombol anak panah ke atas, arahkan ke sel B2. 5. Tekan tombol enter. Rumus Excel pengurangan. Cara menggunakan rumus Excel pengurangan. 1. Letakkan kursor di sel B5, kemudian ketik tanda sama dengan. 2. Klik sel B1 menggunakan mouse. 3. Ketik tanda minus untuk operasi pengurangan. 4. Klik sel B2 menggunakan mouse. 5. Tekan tombol enter. Rumus Excel perkalian. 1. Letakkan kursor di sel B6. 2. Ketik B1. 3. Ketik tanda asterik untuk operasi perkalian. 4. Ketik B2. 5. Tekan tombol enter. Contohnya ada di gambar di bawah ini.
Rumus Excel pembagian. 1. Letakkan kursor di sel B7, kemudian ketik tanda sama dengan. 2. Arahkan kursor ke sel B1. 3. Ketik tanda garis miring untuk operasi pembagian. 4. Arahkan ke kursor ke sel B2. 5. Tekan tombol Enter. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi absolut dan fungsi semi absolut. Pertama-tama, pengertian dari fungsi absolut sendiri adalah fungsi yang mengunci kolom dan baris. Dan yang kedua, fungsi semi absolut adalah fungsi penguncian yang hanya berlaku antara salah satunya saja. Misalnya, penguncian pada kolom berarti kolom saja dan baris berarti pada baris saja. Nah, cara memunculkan fungsi absolut dengan menekan tombol F4 sebanyak 1 kali. Contohnya, seperti pada gambar yang tersedia. Caranya, yang pertama, posisikan kursor pada sel D8, ketik sama dengan C3, kemudian klik F4, setelah itu ketik bintang C8. Yang ketiga, klik Enter. Lalu salin ke bawah, maka tarif sewa akan kekunci dan bisa mengkalikan lama sewa pada kolom bawah atau kolom berikutnya secara berurutan. Yang kedua, semi absolut. Semi absolut adalah ada dua jenis kunci, yakni yang pertama, kunci kolom, yaitu menambahkan S di depan pada sel L12 pada rumus sehingga dapat mengunci kolom atau sel ke bawah. Kedua, kunci baris, yakni menambahkan S di tengah pada sel LS12 sehingga dapat mengunci baris atau sel ke samping. Cara mengunci alamat sel dapat menuliskan atau mengetik secara manual tanpa S atau menggunakan tombol F4 secara otomatis dengan cara kunci kolom, tekan F4 sebanyak 3 kali, kunci baris, tekan F4 sebanyak 2 kali. Nah, tersedia gambar yang menunjukkan contoh kunci kolom. Caranya, posisikan kursor pada sel C12, ketik sama dengan A12, kemudian tekan F4 sebanyak 3 kali. Setelah itu, ketik bintang Y12 dan tekan F4 sebanyak 3 kali. Lalu klik Enter. Kemudian salin ke bawah, maka baris akan terkunci secara otomatis sehingga sel dapat mengklikkan pada sel bawah. Lalu contoh kunci baris. Caranya, yang pertama, posisikan kursor pada sel B31. Yang kedua, ketik B29, kemudian tekan F4 sebanyak 2 kali. Setelah itu ketik B30 dan tekan F4 sebanyak 2 kali. Klik Enter. Salin ke samping, maka baris akan terkunci secara otomatis sehingga sel dapat mengklikkan pada sel samping secara berurutan. Penggunaan rumus semi absolut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bisa menggunakan kunci kolom saja atau kunci baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Al-Azhar Rani Royana dengan NIM 210, 210, 20, 50, 87. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai rumus antarsit. Pembahasan rumus antarsit terdiri dari 3 pembahasan, yaitu yang pertama, cara mereferensikan alamat sel dari sheet lain. Yang kedua, contoh penjumlahan antarsit pada Excel. Dan yang ketiga, contoh perhitungan lookup antarsit. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu cara mereferensikan alamat sel dari sheet lain. Pada dasarnya, menggunakan sistematika alamat sel yang telah dipelajari sebelumnya, hanya saja dengan penambahan argumen nama underscore sheet di awal alamat sel dan dipisahkan dengan tanda seru. Nah, di sini kita mempelajari 3 rumus. Yang pertama, ketika kita mereferensikan sel dari sheet lain, rumusnya yaitu sama dengan nama underscore sheet tanda seru alamat underscore sel. Untuk yang kedua, mereferensikan range dari sheet lain yang telah diberi nama, rumusnya yaitu sama dengan nama underscore sheet tanda seru nama underscore range. Yang ketiga, mereferensikan range yang tidak diberi nama, rumusnya yaitu sama dengan nama underscore sheet tanda seru alamat underscore sel titik 2 alamat underscore sel. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa
Nama underscore sheet ini merupakan nama dari sheet yang akan mereferensikan alamat sel yang dapat dilihat pada tab sheet Microsoft Excel. Nah, untuk yang alamat underscore sel ini digunakan sama dengan cara menggunakan alamat sel biasa, baik alamat sel relatif, semi absolut maupun absolut. Baik, langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu contoh penjumlahan antar sheet. Yang pertama, kita harus membuat formula penjumlahan di sheet. Contohnya di sheet 1, di mana nilai yang diambil berasal dari sheet 2. Sehingga formula yang dilakukan di sel A2 sheet 1 adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu sama dengan sheet 2 tanda seru A2 plus sheet 2 tanda seru B2. Dengan A direferensikan dengan sheet 2 tanda seru A2 dan B direferensikan dengan sheet 2 tanda seru B2. Baik, selanjutnya kita ke tutorial pembahasan mengenai contoh perhitungan lookup antar sheet. Di sini saya akan memberikan contoh perhitungan lookup antar sheet mengenai predikat yang cocok untuk mahasiswa saat akan wisuda, di mana data mahasiswa terdapat pada sheet dengan judul mahasiswa. Kemudian diketahui predikat mahasiswa adalah 0 sampai 1,99 yang artinya mereka tidak lulus. Untuk yang 2 sampai 2,75 ini memuaskan. 2,76 sampai 3,50 ini sangat memuaskan. 3,51 sampai 3,99 ini dengan pujian, dan 4 ini nilai sempurna, sehingga tabel lookup IPK dapat dibuat pada sheet predikat pada tabel yang tertera pada video berikut. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai contoh perhitungan lookup antar sheet. Yang pertama yaitu harus digarisbawahi bahwa penggunaan koma atau semikolon dalam formula disesuaikan dengan versi Microsoft Excel dan konfigurasi bahasa pada komputer Anda. Untuk yang pertama yaitu tutorialnya memberi nama range pada tabel lookup pada sheet predikat. Misalkan nama range A3 titik 2 B7 adalah IPK. Contohnya pada foto di video ini. Untuk yang kedua, simpan workbook yang dibuat dengan Ctrl plus S, misalkan dengan nama mahasiswa, dan klik save seperti gambar berikut. Untuk yang ketiga, yaitu kita membuat formula lookup dengan nama range pada sheet, sehingga dapat digunakan table underscore array dari formula lookup adalah referensi range IPK pada sheet predikat, yaitu predikat tanda seru IPK. Contoh cara menggunakan lookup antar sheet di Excel ini yaitu rumusnya sama dengan lookup. Di sini harus diketahui bahwa penulisan lookup ini besar semua ya. Baik, saya ulangi, sama dengan lookup buka kurung B2, predikat tanda seru IPK, 2, true tutup kurung. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan yaitu melakukan autofill pada sheet mahasiswa. Ini merupakan langkah terakhir dalam perhitungan lookup antar sheet. Catatannya, jika saat Anda memasukkan formula keluar notifikasi untuk memilih file, maka pilih nama file yang Anda simpan pada langkah kedua. Begitu juga saat melakukan autofill. Setelah selesai, formula akan berubah otomatis menjadi sebagai berikut. Rumusnya yaitu sama dengan lookup buka kurung B2, mahasiswa titik XLSX tanda seru IPK, 2, true tutup kurung. Maka akan keluar atau diketahui predikat mahasiswa dengan melakukan perhitungan lookup antar sheet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahya Herawati dengan NIM 2102102059090. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teks. Fungsi teks di Excel adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah format angka menjadi format teks sesuai dengan yang diinginkan. Dengan rumus ini memungkinkan kita untuk menggabungkan format angka dengan format teks atau menampilkannya ke dalam bentuk tertentu. Kegunaan dari rumus teks ini biasanya dipakai oleh orang yang ingin mengubah suatu format, seperti tanggal ke dalam bentuk hari. Selain itu, kita juga bisa menyederhanakan angka desimal dan lain sebagainya. Bentuk fungsi teks. Format penulisan fungsi teks tersebut adalah sama dengan teks, buka kurung, nilai angka, titik koma, tanda petik, format, tanda petik, tutup kurung. Teks adalah nama fungsi untuk mengubah format angka menjadi format teks. Nilai angka adalah angka yang ingin kita ubah formatnya. Format adalah bentuk atau format yang nantinya ingin ditampilkan. Pada bagian format tersebut, Microsoft Excel memiliki kode tertentu sebagai inputnya. Kode format dari rumus teks harus menyesuaikan dengan format yang ingin kita ubah. Setiap format mempunyai masukan kode sendiri-sendiri, sehingga kode format untuk angka berbeda dengan kode format untuk tanggal. Kode format untuk angka mempunyai bentuk antara lain 0, bentuk format yang menampilkan banyaknya digit angka sesuai masukan kita. Pagar, penggunaannya hampir sama dengan 0, yaitu menampilkan banyaknya digit. Titik, bentuk tanda yang biasa digunakan untuk angka ribuan dalam uang. Koma, bentuk tanda yang biasa digunakan untuk angka desimal. Sedangkan kode format untuk tanggal mempunyai bentuk antara lain. D, berbentuk angka dari suatu hari. Contoh 1, 26, 30. DD berbentuk 2 digit angka dari hari. Contoh 01, 05, 12. DDD berbentuk singkatan dari nama hari. Contoh Sen, Rab, Jum, Sab. DDDD berbentuk nama lengkap dari hari. Contoh Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. M, berbentuk angka dari suatu bulan. Contoh 1, 6, 12. MM berbentuk 2 digit angka dari bulan. Contoh 01, 03, 09. MMM berbentuk singkatan dari nama bulan. Contoh Jan, Arp, Nob. MMMM berbentuk nama lengkap bulan. Contoh Januari, April, Juli. MMMMM berbentuk inisial nama bulan. Contoh J, A, N. YY berbentuk tahun, hanya dengan 2 digit saja yang ditulis. Contoh 45, 93, 20. YYYY berbentuk tahun dengan penulisan lengkapnya. Contoh 1945, 1993, 2020. Jadi, kita harus menuliskan kodenya dengan wajib menggunakan tanda petik, serta memasukkannya ke dalam bagian format sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Eka Jayanti, NIM 2102102050888. Di sini saya akan menjelaskan fungsi logika. Fungsi logika pada Excel bertujuan untuk membandingkan 2 atau lebih suatu kondisi di perhitungan Excel. Fungsi logika pada Excel biasa digunakan untuk membandingkan data dalam jumlah besar. Fungsi logika pada Excel digunakan untuk memperkenalkan pengambilan keputusan saat mengevaluasi rumus dan fungsi di Excel.
Contoh fungsi pada Excel. 1. Fungsi if. Fungsi ini membantu untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Rumus if berguna untuk mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah, dan mengembalikan sebuah nilai lainnya jika kondisi dicek salah atau false. Rumus fungsi if sama dengan if logical test, value if true, value if false. 2. Fungsi OR. Fungsi OR adalah fungsi logis untuk menguji beberapa kondisi saat bersamaan. Rumus fungsi OR sama dengan OR logical 1, logical 2. Fungsi AND. AND merupakan fungsi yang ada pada Excel berguna untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai benar. Rumus fungsi AND sama dengan AND logical 1, logical 2. Selanjutnya, fungsi NOT. NOT berfungsi untuk menghasilkan true jika yang diuji salah dan false jika yang diuji benar. Rumus fungsi NOT sama dengan NOT logical. Fungsi if error. Fungsi ini digunakan untuk mengecek jika terjadi kesalahan atau error. Rumus fungsi if error sama dengan if error value if error. Selanjutnya, fungsi false. Fungsi ini berguna untuk menampilkan nilai logika salah satu false tanpa harus memasukkan argumen terlebih dahulu ke dalam sel. Rumus fungsi false sama dengan false. Selanjutnya, fungsi true. Fungsi ini menampilkan nilai logika benar atau true tanpa harus memasukkan argumen terlebih dahulu ke dalam sel. Rumus fungsi true sama dengan true. Fungsi if and a. Fungsi ini mengembalikan hasil custom ketika rumus menghasilkan kesalahan dan hasil standar ketika tidak ada kesalahan yang terdeteksi. Rumus fungsi if and a sama dengan if and a value if na. Fungsi ifs biasa digunakan untuk mengganti beberapa pertanyaan if yang bertumpuk atau bercabang. Fungsi if ini baru ada di Excel 2016. Rumus ifs sama dengan ifs logical test value if true. Fungsi switch mengevaluasi ekspresi terhadap daftar nilai cocok yang pertama. Jika tidak ada kecocokan nilai default, opsional dapat dikembalikan. Rumus switch sama dengan switch expression value 1, result 1, default or value 2, result 2. Fungsi XOR. Fungsi ini akan mengembalikan true jika kedua kondisi true. Rumus XOR sama dengan XOR logical 1, logical 2. Mengenai tutorial penjelasan materi penggabungan rumus akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Al-Azharani Royana dengan NIM 210, 20, 50, 87. Pembahasan yang kedua mengenai materi penggabungan rumus yaitu rumus if gabungan yang meliputi if gabungan AND atau if gabungan OR. Untuk yang pertama kita harus memahami mengenai penulisan fungsi if. Dalam penulisan fungsi if memiliki rumus yaitu sama dengan if huruf besar semua, buka kurung tes underscore logika, tanda semikolon, jika underscore bernilai underscore true, tanda semikolon, jika underscore bernilai underscore false, tutup kurung. Selanjutnya, tutorial yang pertama mengenai fungsi if gabungan OR. Pada fungsi OR nilai logika true atau benar jika didapatkan salah satu kriteria yang diuji bernilai benar. Fungsi OR ini memiliki rumus yaitu sama dengan OR besar semua, buka kurung uji underscore logika 1,
semikolon uji underscore logika 2 semikolon dan seterusnya hingga selesai lalu tutup kurung. Jika fungsi OR ini digabungkan dengan fungsi if, maka akan menjadi rumus sama dengan if besar semua, buka kurung OR besar semua, buka kurung lagi uji underscore logika 1, tanda semikolon, uji underscore logika 2, tanda semikolon, dan seterusnya hingga selesai, tutup kurung, tanda semikolon, jika underscore bernilai underscore true, tanda semikolon, jika underscore bernilai underscore false, tutup kurung. Untuk selanjutnya, penjelasan atau tutorial mengenai fungsi N. Fungsi N ini akan menghasilkan nilai logika true atau benar jika semua syarat yang diuji bernilai true atau benar. Fungsi N memiliki rumus sama dengan N buka kurung uji underscore logika 1 tanda semikolon uji underscore logika 2 tanda semikolon lagi dan seterusnya hingga selesai tutup kurung. Fungsi N jika digabungkan dengan fungsi if maka akan menghasilkan rumus sama dengan if buka kurung N buka kurung uji underscore logika 1 tanda semikolon uji underscore logika 2 tanda semikolon dan seterusnya hingga selesai tutup kurung tanda semikolon jika underscore bernilai underscore true tanda semikolon jika underscore bernilai underscore false tutup kurung. Ketiga rumus ini dapat digunakan secara bersama-sama dalam kasus-kasus tertentu jika diperlukan. Contoh kasusnya yaitu misalkan saja dari data pelamar sebelumnya, yaitu syarat pelamar yang diterima adalah yang berijazah SMK atau S1 dan nilai wawancaranya di atas 75. Maka rumus Excel-nya akan menjadi sama dengan if sama dengan N besar semua, buka kurung lagi OR besar semua, buka kurung C2 sama dengan tanda kutip SMK besar semua, tanda kutip lagi, lalu tanda semikolon C2 sama dengan tanda kutip S1, tanda kutip, tutup kurung, tanda semikolon D2, kurang dari 75, tutup kurung, tanda semikolon, tanda kutip, lulus, tanda kutip, tanda semikolon, tanda kutip, tidak lulus, tanda kutip, dan yang terakhir tutup kurung. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penjelasan dan tutorial yang diberikan dari kelompok kami atau dalam pengucapan dan kesalahan kata. Kami juga ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.